Nah, teman-teman semua, jadi video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester gabungan dari beberapa pelajaran, yaitu pelajaran sejarah, seni budaya, IPAS SM, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, informatika, dan pendidikan Pancasila dari SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat ya. Oke guys, jadi kelompok kami sudah sampai di Sangiran guys. Kita tunggu selanjutnya ya guys. Halo teman-teman, jadi kami dari SMK Katolik Mikael dari kelompok berapa? 9 ini memperkenalkan diri. Saya bernama Boyran Jason Gabuki. Ini saya Albertus. Kami akan menjelajahi untuk Sangiran. Informasi Kalitum singkatan dari Kalimantan Solo. Nah, kampus pertama kan di aliran Sungai Bengawan Solo. Kalitum itu untuk lingkungan laut. Dari laut berubah di rawa. Dari laut sekarang berubah di rawa. Karena tidak dapat lahan untuk lakukan. Sudah kabur. Dari laut Pacarmu. informasi puncangan untuk lingkungan rawa. Sudah ada migrasi manusia tertua di Jawa berbagai dan juga fauna buaya, gandil, gajah, rusa sudah banyak di Sangiran pada saat itu. Dari rawa beralih di daratan ada formasi lapisan Grenzberg berasal dari bahasa Jerman karena artinya pembatas. Grenzberg ini berasal dari bahasa Jerman, pembatas. Rawa di bawahnya dan daratan di atasnya, masih kabur di bawah di atasnya. Grenzberg ini lapisannya mengandung gamping, jadi sangat keras yang berubah Sangiran menjadi daratan sepertinya menutup rawa-rawa ini. Selanjutnya ada formasi Kabul 730 meter lalu. Di sini golden eranya Sangiran. Maka populasi fauna dan manusia paling banyak di masa ini. Ini masa sebelumnya. Faunanya lengkap. Ada fauna bertanduk dan juga fauna tidak bertanduk. Tapi manusianya tipe Pithecanthropus erectus. Jadi Pithecanthropus di tempat kriminal itu migrasinya ada awalnya dari Sangiran. Cara tempat lebih tua lagi. Selanjutnya terakhir ada formasi Notopuro. Di sini berlangsung singkat karena aktivitas gunung mulai naik, cuaca menjadi sangat panas, sungai-sungainya mengering, dan tidak untuk tinggal. Mereka meninggalkan Sangiran, migrasi ke wilayah timur, sehingga banyak ditemukan Macan, Ngawi, Ngandong, Trinil, sampai ke Blora. Karena Sangiran sudah terjadi perubahan lingkungan sangat panas. Ngomongin tentang situs Sangiran, Sangiran ini luasnya sekitar 59 km persegi dan mencakup beberapa kecamatan di Sragen dan Karanganyar. Nama Sangiran sendiri diambil dari nama desa di sekitar sini. Yang bikin museum ini luar biasa adalah karena disinilah ditemukannya fosil manusia purba jenis Homo erectus atau yang sering dikenal sebagai Pithecanthropus erectus oleh Eugene Dubois pada abad ke-19. Penemuan ini bikin dunia internasional sadar bahwa Indonesia punya peran besar dalam memahami evolusi manusia. Nah teman-teman, di Sangiran ini teman-teman bisa lihat bagaimana bumi terbentuk.
jutaan tahun yang lalu ada peta interaktif yang menunjukkan lapisan tanah fosil binatang purba seperti gajah, badak, dan rusa yang hidup sezaman dengan manusia purba. Di sini kita bisa belajar kalau manusia purba hidup berdampingan dengan alam-alam. Mereka berburu, mencari makanan, dan beradaptasi dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Jadi teman-teman, alat bantu manusia purba pada zaman Paleolitikum itu ada kapak genggam yang berfungsi untuk memotong daging, menguliti hewan, dan menggali umbi. Yang kedua, ada kapak perimbas untuk memotong kayu atau tulang. Yang ketiga, ada flakes untuk menguliti hewan atau memotong bahan makanan kecil. Dan selain itu, di zaman Mesolitikum ada kapak Sumatera untuk memotong atau menghancurkan bahan makanan. Ada alat dari tulang tanduk rusa sebagai alat menangkap ikan dan membuat pakaian dari kulit hewan. Yang terakhir dari zaman Neolitikum. Yang pertama ada kapak persegi batu untuk menebang pohon dan mengolah tanah. Yang kedua ada kapak lonjong untuk membajak tanah dan memotong kayu. Yang ketiga ada alat anyaman untuk membuat wadah dan pakaian. Yang terakhir ada gerabah atau tembikar yang berfungsi untuk menyimpan makanan dan air. Bapak Ibu guru ingkang mirsani Dewi, kula mulya rencana saking kelompok sama. Amargi video wawancara kula kali rencang kula sampun mencal. Terus kula kalian rencang bagi nyuwun pangapunten. Sugeng siang Ibu Raida. Sugeng siang. Kulo kalian rencang-rencang saking SMK Katolik Santo Mikael badhe nyuwun pirsa. Nggih. Kados pundi kebudayaan manusia purba ing wewengkon Sangiran punika, Bu? Ya, untuk perkakas Homo erectus di zaman batu paling tua Paleolitikum, dan di sini ada bukti temuan berupa alat batu serpih, bilah, serut, itu tergolong batuan non masif, dan satu lagi itu yang tergolong batuan masif untuk pengerjaan yang berat. Ada kampak penetak, kampak genggam, kemudian ada bola batu, dan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka sudah punya kepandaian dalam memilih dari segi tingkat kekerasannya, kemudian membuatnya jadi dua tipe itu. Budaya mereka ini ditemukan ketika pertama kali peneliti dari Belanda, GHR von Koningswald tahun 1934 menemukan artefak flakes industri di wilayah Ngebung, sehingga mempunyai pendapat kalau di Sangiran ada jejak hundiannya. Oke. Terus punapa wonten tradisi utawi acara tertentu ingkang dadosaken dina Senin boten makarya, Bu? Oh, museum ini tutup. Nggih. Itu hari Senin, itu gantinya Minggu, karena Minggu kan weekend, itu kan ramai pengunjung. Rata-rata museum di Jogja dan di Surakarta itu juga tutup karena fungsinya untuk perawatan fosil di dalam ruangan, di gudang, dan juga monitoring ke lapangan. Karena di sini itu koleksinya dan situsnya itu di outside museum, jadi harus pembersihan, monitoring di lokasi temuan tengkorak, di lokasi temuan landscape dan macamnya itu. Jadi setiap hari Senin. Matur nuwun Ibu Raida, ngapunten ganggu waktunipun. Sugeng siang, Pak. Sugeng siang. Kula kalih rencang-rencang kula saking SMK Mikael Surakarta Nggih, dateng ten Sangiran ajeng wawancara, Pak. saged. Nggih. Saged. Monggo napa sing ajeng takon tentang Nggih. tetapi tentang Sangiran nggih. Nggih, Pak. Nggih, monggo. Nyuwun ngapunten, Pak. Nggih. Saliyane pipa rokok niku punapa kemawon jenis kerajinan khas ingkang asalipun saking Sangiran, Pak? Misalnya batu-batuan, pipo, itu penemuan fosil, itu ada pipo, ada yang dari Sangiran kerajinan, batu-batuan, fosil ada dari Sangiran. Nggih, Pak. Niki Hmm. menapa sedaya oleh-oleh punika dipun damel kanthi tangan utawi sampun Nggih. Nggih, tangan sendiri, Nggih. rajin sendiri. ngajin sendiri niki, Pak? Iya, iya. Ya.
Sobat. Niki harganya pun pintenan, Pak. Harganya relatif. Relatif, Pak. Relatif, ada yang 15, ada yang 10, ada yang 20. Pipo itu 20. Itu dari tulang. Tulang kerajinan, asli, tulang. Pak? Tulang asli. Apalagi itu ada obsidian, batu-batu obsidian itu batu kaca tapi asli dari lahar gunung berapi dulu. Nggih, Pak. Matur suwun nggih, Pak. Ngapunten nggih. Sugeng siang Ibu. Ngapunten, kula kalian rencang-rencang saking SMK Mikael Solo badhe nyuwun perso. Punapa dahar khas saking Sangiran ingkang asring dipun padosi para wisatawan. Bentar pecel, nasi pecel, gado-gado, balung ketek. Nggih. Lan menapa sebabipun kathah tiyang ingkang sadean cilok wonten ing Sangiran punika, Bu? Iya dek, cilok. Yaitu kerjaannya dodol cilok, Dek. Oh, berarti jualan. Samben ya. Minatnya banyak itu minatnya. Cilok. Matur suwun nggih, Bu. Nah, sekian video edukasi dari kami kelompok 9. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.